Kita tunggu sebentar untuk pembicara. Mungkin kita tunggu sekitar 5 menit. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salim. Apa kabar dokter? Sehat dokter? Alhamdulillah sehat, Mas Salim. Insyaallah. Lagi di Jakarta. Iya, di Jakarta dokter. Baru tadi malam dari Bandung. Insyaallah. Ya, kita mulai. Ya, silakan. Mulai Pak Salim ya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, alhamdulillah kepada para dokter dan para guru-guru kami dan teman-teman sejawat dan juga ada para pembicara. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di webinar yang kelima. Kerjasama antara PP Perhati KL, Koperasi Perhati KL, Kopmas, dan Sabala Office, yaitu kantor pengacara yang menjadi penasihat PP Perhati KL sejak November 2020. Alhamdulillah mungkin info sedikit bahwa kita sudah 1 tahun bekerja sama, 1 tahun lebih, dan sudah terdapat 91 kasus konsultasi dari para anggota Kopmas yang berkonsultasi dengan
Sabal Office dengan berbagai kasus ya, dari permasalahan medis dan umum ya, seperti jual beli tanah, pajak, wakaf, waris, perceraian dan lain-lain ya. Jadi bila ada para anggota dari Kopmas ataupun Perhati yang mau berkonsultasi, silakan ke nomor kontak dari Sabal Office. Kemudian dari 91 kasus ini terdapat satu kasus mediko-legal yang sudah kita tertangani. Yang kedua, sejak tahun 2014 berdasarkan data dari para ketua cabang, kita ada 5 kasus mediko-legal yang dilaporkan ke Perhati Pusat ya. Mungkin ada yang tidak dilaporkan yang bisa selesai langsung di cabang-cabang masing. Ya, ada 5 kasus dari sekitar 27 cabang perhimpunan ya sejak 5 tahun terakhir. Nah, perlunya kita untuk mengambil pelajaran atau ibroh dari setiap kasus yang ada. Ya memang ini perlunya sekali narasumber dari pihak-pihak lain ya, seperti dari Komite Etik, Komite Bagian Hukum PP Perhati, cuma dikhususkan pada hari ini untuk dari pendapat dari bagian hukum ya, bagian hukum. Mungkin nanti ada pembicara para dokter kalau yang ada pengalaman dan mau menambah pendapat atau pengalaman silahkan. Kemudian nanti mungkin akan lebih lanjut, akan dibahas bersama narasumber lain di waktu KONAS ya. KONAS di Bandung bulan Oktober. Mungkin nanti Pak Salim juga bisa jadi narasumber ya dari bidang etik ya, apa saran-sarannya juga nanti akan lebih lanjut, lebih dalam lagi insya Allah. Ya, mungkin untuk kasus yang satu kasus ini kita mungkin tidak menyebutkan siapa orangnya maupun daerah mana, cuma kita ambil pelajarannya ya, apa yang harus disiapkan oleh seorang dokter pada kasus-kasus gray area. Nah, dari kolegium menamakannya ini sharing kompetensi ya dari KKI. Ya, jadi ada kasus-kasus yang kita bisa bersamaan dengan pihak lain yang kompeten mengerjakan. Contohnya seperti kasus mungkin benjolan di leher bisa dilakukan oleh tes bedah maupun tes THT ya, sejauh THT. Dan masih banyak kasus-kasus seperti fraktur-fraktur di sekitar wajah itu bisa dikerjakan oleh bedah plastik, bedah mulut ya, dan THT. Nah, itu apa sih yang perlu dipersiapkan dari seorang dokter yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Ya mungkin untuk Pak Salim, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Terima kasih Dr. Habli atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para profesor, para dokter THTKL yang pada hari ini kita bertatap muka melalui webinar ini untuk yang kelima kalinya insya Allah. Pada kali ini kita sengaja ingin mengangkat satu tema yang terkait dengan studi kasus. Artinya kita belajar dari kasus yang terjadi di antara kita, tetapi dalam tinjauan hukum itu sudah bisa dikategorikan sebagai studi kasus mediko-legal. Nah, untuk itu kita samakan persepsi dulu tentang persoalan umum, apa pengertian dari studi kasus mediko-legal. Lanjut, slide 1 tentang pengertian. Jadi, para guru besar, para dokter, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, jadi pengertian ini bersifat umum. Kasus mediko-legal adalah kasus cedera, cacat, atau meninggal, di mana penyelidikan lembaga penegak hukum sangat penting untuk mengetahui
siapa yang bertanggung jawab terhadap cedera, cacat, atau meninggal tersebut. Jadi pada dasarnya studi kasus mediko-legal adalah untuk menguatkan apakah dokter yang bertanggung jawab terhadap kasus mediko-legal. Pada prinsipnya itu. Kenapa? Yang bisa menjadikan cedera, cacat, atau meninggal itu pada dasarnya adalah dokter. Sesuai dengan profesinya. Ini pengertian umum dari studi kasus mediko-legal. Kita samakan persepsi kita dulu bahwa kita akan berbicara tentang kasus mediko-legal ini yang pada akhirnya kita akan meminimalisasi terhadap adanya kasus hukum mediko-legal. Kemudian yang kedua, tentang pertanggungjawaban dokter. Pertanggungjawaban dokter ini ada tiga hal. Yang pertama adalah pertanggungjawaban profesi, yang kedua pertanggungjawaban hukum, yang ketiga adalah pertanggungjawaban perjanjian terapeutik atau kontrak kerja dengan Vasankesnya. Itu termasuk pertanggungjawaban, 3 unsur pertanggungjawaban yang tentunya akan dibutuhkan oleh seorang dokter. Kemudian tentang mediko-legal. Mediko-legal digunakan pada sebuah kasus yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk menyelesaikannya. Nah, berangkat dari kesimpulan yang bersifat umum ini dan pengertian yang bersifat umum ini, mediko-legal pada dasarnya adalah digunakan sebagai evaluasi medis. Jadi bukan untuk menjerat dokter, tetapi diperlukan sebagai evaluasi medis yang sifatnya independen. Kemudian mediko-legal juga bisa dikategorikan sebagai kesaksian ahli untuk menyelesaikan kasus. Khususnya kasus yang terkait dengan malpraktek. Nanti kita akan masuk pada poin tata urutan pada investigasi atau inventarisasi masalah. Kemudian pada tema hari ini ada kasus pada bidang grey area. Kalau Dr. Habib tadi menyampaikan bahwa ternyata ada istilah lain pada kolegium, tapi kalau pada dasarnya kita akan mengukur juga apakah persoalan mediko-legal yang terjadi di satu kota ini merupakan grey area atau bukan. Grey area adalah wilayah abu-abu atau wilayah yang kategori abu-abu itu dalam mediko-legal, dalam hukum, termasuk dalam hukum perpajakan, dalam hukum umum, adalah karena tidak adanya ketentuan yang semestinya. Karena tidak ada ketentuan yang semestinya yang mengatur suatu permasalahan. Sehingga memunculkan berbagai persepsi atau interpretasi dan penafsiran. Atau pengaturan yang ada tapi tidak jelas dan tidak pasti. Sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Kemudian ada berlebihan dan tumpang tindih. Itu adalah termasuk wilayah grey area dalam masalah hukum. Banyak kita temukan grey area pada persoalan pajak. Saya pikir pada waktu webinar kemarin ada yang menyampaikan tentang kelebihan bayar pajak. Itu adalah termasuk grey area. Tidak diatur dalam undang-undang pajak. Tetapi itu terjadi. Itu fakta yang terjadi. Begitu pula pada kasus-kasus hukum yang lain. Kemudian yang kelima, insiden. Insiden keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien ini ada kita nukil dari Undang-Undang Kesehatan. Kemudian tentang Undang-Undang Manajemen Rumah Sakit. Ini Undang-Undang Perumah Sakitan.
Jadi insiden keselamatan pasien atau istilah ini kita kenal dengan patient safety incident. Adalah kejadian atau situasi yang mengakibatkan atau berpotensi menyebabkan harm, penyakit, cacat, cedera, kematian, dan lain-lain yang seharusnya tidak terjadi. Ini namanya insiden. Dan insiden ini diatur dalam perundang-undangan kita. Sehingga ketika seorang dokter terjadi sesuatu yang di luar jangkauannya, sebagaimana yang terjadi di kota X ini, maka ini adalah termasuk kategori insiden. Kita akan langsung masuk sekarang kepada identifikasi kasus. Nah, coba kita cermati satu persatu identifikasi kasus pada slide yang kelima, dokter. Yang keempat ya. Ya, ntar nanti ditampilin lagi. Yang pertama, kasus ini terjadi di sebuah rumah sakit swasta pada bulan Oktober-November 2021. Jadi masih segar lah. Oktober-November 2021 saya sebut di sini kotanya, di kota Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, pasien korban adalah pasien poli penyakit jiwa atau ODJG dan rawat inap di bangsal psikiatri. Kemudian yang ketiga, pasien ditangani oleh dokter spesialis jiwa. Nah, ini yang perlu. Suaranya kurang keras ya. Kurang keras ya? Yes. Masih kurang keras, dokter? Cukup. Cukup. Baik, dokter. Kayaknya mic-nya perlu diperdekat nih. Yang kedua yaitu pasien korban. Jadi kalau dalam hukum korban, karena pasien ini sebagai pelapor atau keluarga pelapor, dia melaporkan atas sebuah peristiwa hukum atau atas peristiwa pidana sehingga dia bertindak sebagai korban. Pasien korban adalah pasien poli penyakit jiwa dan rawat nginap di bangsal psikiatri. Artinya dia bukan pasiennya dokter THTKL. Kemudian yang ketiga, pasien ditangani atau sedang dalam perawatan atau sedang dalam terapi oleh dokter spesialis jiwa. Jadi yang bertanggung jawab seharusnya secara mutlak adalah dokter yang menangani, yaitu dokter spesialis jiwa. Terjadi insiden, yakni terjadinya perkelahian antar pasien ODJG di ruang perawatan poli jiwa yang mengakibatkan cedera pada salah satu bagian rahang, mulut salah satu pasien, mulut salah satu pasien. Dan sempat terjadi pendarahan. Ya. Kemudian yang kelima, berawal dari seorang dokter gigi yang bertanggung jawab di rumah sakit itu karena melihat diagnosis dari kondisi pasien bahwa pasien dalam kondisi pada bagian rahang, mulut berdarah, maka dokter gigi konsultasi kepada dokter THTKL. Jadi konsul ke dokter THTKL atas pasien dari bangsal psikiatri dengan hasil pemeriksaan dari dokter THTKL, kondisi mandibula, keluhan rahang bawah bengkak, mulut berdarah, dan nyeri. Kemudian dokter THTKL melakukan tindakan awal yaitu CT scan 3D dengan hasil gambaran mandibula di bagian korpus mandibula sinistra. Kemudian dilakukan tindakan operasi rekonstruksi tentunya dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh rumah sakit dan pasang arkbar pada bagian bawah dengan tidak dikunci untuk memudahkan pasien
makan dan minum untuk memudahkan pasien. Kontrol pertama selama hari kelima, kontrol dilakukan dengan ongkulasi baik. Kontrol kedua setelah 2 minggu juga baik. Kemudian dokter THTKL, jadi dokter klien kita ini resign dari rumah sakit tersebut. Tapi bukan karena persoalan pasien ini, tetapi ada persoalan yang terkait dengan manajemen. Kemudian kita lanjut lagi pada lembar berikutnya, dokter. Nah, inilah persoalan hukumnya di sini. Inilah nanti yang akan kita jadikan bahan diskusi kita. Identifikasi kasus yang kedua, keluarga pasien selaku korban melaporkan insiden penganiayaan dengan indikasi pasal 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, dan 358 KUHP. Jadi ini semua isinya penganiayaan, dokter. Para dokter, para guru besar, ini semua isinya penganiayaan. Kepada pihak kepolisian dan dikembangkan oleh kepolisian adanya indikasi tindakan malpraktek yang dia menjerat dengan pasal 359 KUHP. Dengan dasarnya apa? Kondisi fisik pasien. Dan kepolisian punya alibi bahwa penyebab kondisi pasien terakhir adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis THTKL. Nah, di sini persoalannya muncul gitu. Jadi keluarga pasien melapor, laporannya penganiayaan, kemudian kepolisian menerima laporannya dan dikembangkan oleh kepolisian adanya indikasi tindakan malpraktek. Ketika pada pasal penganiayaan, pihak terlapornya adalah rumah sakit. Apakah polisi punya hak untuk mengembangkan? Ya. Jadi salah satu tugas dan kewenangan polisi adalah untuk mengembangkan perkara yang diterima, yang sudah resmi diterima, untuk ditingkatkan ketika dia berasumsi bahwa unsurnya sudah terpenuhi, bahwa sebagai sebuah peristiwa pidana, maka dia akan meningkatkan menjadi penyelidikan. Kemudian selanjutnya ketika ditemukan, maka akan ditingkatkan lagi menjadi penyidikan. Nah, ketika ditingkatkan menjadi penyidikan, akan muncul di situ, akan diterbitkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan. Jadi ada beberapa institusi jadinya yang terkait dengan laporan. Kemudian siapa terlapornya? Setelah kita cek, kita identifikasi, ternyata yang terlapor adalah rumah sakit. Apa kaitannya dengan dokter THTKL? Dalam kasus ini ternyata pihak rumah sakit minta pertanggungjawaban dokter THTKL dengan dalil bahwa tindakan operasi yang dilakukan dan memberikan pernyataan bahwa dokter spesialis THTKL tidak punya kapasitas dan keahlian untuk menangani operasi mandibula. Nah, kesimpulan inilah yang menjadi kasus hukum yang kita pelajari pada hari ini sehingga menjerat terhadap anggota klien kita. Siapa yang menjerat anggota klien kita? Pihak rumah sakit. Kepolisian belum. Nah, akhirnya kita lakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak kepolisian dan ternyata pihak kepolisian sama sekali tidak ada indikasi untuk menyentuh kepada dokter THTKL kita. Tetapi ada laporan yang diterima oleh kepolisian sehingga dia mengembangkan penyelidikannya. Insiden tersebut dianggap malpraktek, yaitu adanya statement dari dokter bedah mulut bahwa yang punya kapasitas untuk menangani operasi mandibula
adalah dokter bedah mulut, bukan dokter THTKL. Nah, statement inilah yang menjadi penyebab dari dikaitkannya dokter THTKL dalam kasus ini. Kemudian kami melakukan tinjauan hukum. Silakan kita lihat pada slide kedua, dokter. Jadi regulasi dan pendapat hukum kami. Melihat kasus yang tersebut di atas, bahwasanya ada regulasi yang harus kita pahami sebelum kita mengalami kasus. Jadi kita harus paham terhadap regulasi ini. Coba kita perhatikan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Ini dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Kemudian pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dokter dan dokter gigi, dokter di sini otomatis termasuk adalah dokter spesialis. Dokter dan dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Jadi ada dua hal yang seolah kontradiktif, padahal sebenarnya tidak. Gitu. Sebenarnya tidak. Inilah dalam penafsiran hukum. Seolah kontradiktif, seolah-olah berlawanan, padahal sebenarnya tidak. Antara pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Pada prinsipnya kedua pasal ini adalah sama. Melindungi perlindungan hukum terhadap profesi dokter. Dari mana itu berasal? Dari yang pertama. Perlindungan hukum terhadap dokter kita mulai dengan ketika kita melakukan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Jadi ketika kita memulai dengan bekerja dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, maka itu adalah perlindungan hukum yang sudah kita buat dengan sendirinya. Kalau dalam pada dunia kedokteran ada imunitas. Nah, imunitas hukum yang dibuat oleh dokter sebenarnya adalah ketika kita melaksanakan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa 3 unsur yang harus dipatuhi oleh dokter. Yang pertama adalah profesi, yang kedua adalah hukum, dan yang ketiga adalah perjanjian. Kemudian dalam perundang-undangan, dalam regulasinya, malpraktek itu ada yang di bawah kompetensi, ada yang di luar kompetensi. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai malpraktek. Dalam kasus ini, dokter THTKL sudah bertindak sesuai dengan kompetensinya. Apa buktinya? Dalilnya adalah 1. Dokter THTKL menerima konsultasi dari dokter gigi. Dokter gigi. Kenapa dokter gigi? Karena pasien secara fisik mengalami keluhan pada seputar gigi. Artinya dokter THTKL menerima konsultasi dari dokter gigi. Baru dilakukan tindakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, SOP standar prosedur operasional di rumah sakit itu bahwa yang bertanggung jawab terhadap tindakan terhadap mulut THTKL adalah 1 dokter THTKL,
Kedua adalah dokter bedah mulut yang dibuat secara bergantian. Regulasi yang dibuat dan itu adalah perjanjian yang dikeluarkan oleh manajemen rumah sakit kepada para dokter, pada profesional yang bekerja di rumah sakit itu. Artinya ada dua hal yang sudah dilakukan secara sempurna berdasarkan kompetensinya. Sehingga ketika dokter bedah mulut atau alibi dari kepolisian mengatakan bahwa dokter THTKL bertindak di luar kompetensi, maka sudah terbantahkan dari situ. Jadi dari kasus ini akhirnya kita belajar bahwa dokter THTKL sudah bekerja berdasarkan kompetensinya. Apalagi didukung dengan sertifikasi. Jadi artinya sudah layak dan memang punya kewajiban untuk menangani pasien yang dalam kategori mengalami gangguan pada seputar bedah mulut, THT, KL, kepala dan leher. Kemudian kelalaian pidana dalam KUHP bisa kita definisikan, bisa kita jabarkan, harus jelas karena salahnya apa. Kealpaannya seperti apa. Harus dapat menduga. Ini dalam kelalaian pidana dalam KUHP. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini kemudian apa yang dilakukan oleh dokter THTKL di rumah sakit ini dianggap sebagai kelalaian, sehingga dengan kelalaian itu maka akan dijerat KUHP atau tindak perbuatan melawan hukum yang bernama pidana, maka harus jelas karena salahnya. Jadi salah apa nih dokter nih, jelas nih. Artinya harus ada pembahasan unsur-unsurnya sehingga dia dikategorikan melakukan sebuah peristiwa pidana. Kalau kealpaan, apakah alpa yang menyebabkan cedera dan lain sebagainya tadi, harem tadi, alpanya di bawah kompetensi atau di luar kompetensi. Kalau alpanya dalam kompetensi, maka dalam istilah hukum itu namanya culpa levis. Jadi kesalahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Artinya apa? Terjadi insiden di sini. Nah, inilah maksudnya insiden. Insiden kejadian yang di luar dugaan. Nah, kalau dikembangkan lagi bahwa apapun yang dilakukan oleh profesi dokter, khususnya dokter THTKL, khususnya mengacu kepada kasus ini, tidak masuk dalam kategori kelalaian pidana sekalipun. Ataupun malpraktek sekalipun. Kenapa? Satu, karena dokter THTKL sudah bertindak berdasarkan standar profesi dan standar prosedur operasional. Satu. Yang kedua, dokter THTKL sudah bertindak melakukan praktek sesuai dengan kompetensi profesinya. Sehingga apapun bentuknya, dokter THTKL pada kasus ini tidak bisa dijerat pidana ataupun perdata. Saya pikir ini berbagai kesimpulan dari kasus yang kita bahas pada hari ini. Kemudian yang terakhir saya ada tentang memperkecil ya, minimalisasi kasus hukum. Nah, ini sebagai kesimpulan dari studi kasus kita. Yang pertama adalah kita patuhi peraturan dan standar. Kemudian hindari larangan. Nah,
peraturan dan standar ini tentunya karena ini kaitan dengan perundang-undangan, regulasi, standar profesi, kemudian hindari larangan. Nah, kalau dalam asosiasi tentunya ada dewan etik, jadi ada kode etik dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi harus kita bangun, termasuk dengan manajemen rumah sakit. Dengan cara apa? Ketika kita melakukan kontrak perjanjian, kontrak tripartit dengan rumah sakit, dengan Vasankes tertentu, maka kita harus terbuka dulu, sesama terbuka. Kita bangun komunikasi dengan baik, bahwasanya sebuah perjanjian itu tidak bisa dilakukan oleh para pihak kecuali dalam keadaan secara terbuka. Kalau masih ada yang dipendam, masih ada yang diinginkan tetapi tidak dikomunikasikan, maka bisa jadi perjanjiannya batal demi hukum pada suatu hari nanti ketika terjadi perselisihan. Ketika tidak terjadi keterbukaan dalam membuat perjanjian dengan pihak Vasankes ataupun pihak yang lainnya. Kemudian yang kedua, informasi dan edukasi. Dan bahwasanya dalam setiap menjalankan profesi apapun itu, setiap informasi yang kita dapatkan dan setiap hal yang kita lakukan dapatnya menjadi informasi dan edukasi terhadap pihak lain. Kemudian yang ketiga, sikap pasien. Artinya kita tunjukkan kepada pasien kita bahwa pasien ini adalah partner kita. Nah, ini menjadi sangat penting, artinya hal-hal sepele tetapi bisa memperkecil terjadinya kasus hukum. Kemudian yang keempat, kita update pengetahuan dan standar profesi. Afwan, suaranya kecil Pak Salim. Ya, Pak. Mic-nya ditempel di mulut, Pak. Mikrofonnya. Ya. Kayak tadi, bagus ya. Iya. Ada kayak tadi ya. Baik, yang keempat, update pengetahuan dan standar. Kemudian yang kelima, memahami pembuktian malpraktek. Dalam memahami pembuktian kasus malpraktek, memang ini perlu ada pembelajaran tersendiri. Salah satu unsur dari pembuktian malpraktek, apa yang dikerjakan dengan apa yang seharusnya. Kalau dalam istilah hukum ada das sein, ada das sollen. Apa yang dikerjakan dengan apa yang seharusnya. Artinya mengukur semua yang dikerjakan dalam praktek profesi itu adalah dengan standar profesi. Tidak dengan perasaan. Jadi bukan karena kita tidak suka terhadap pasien itu sehingga tindakan yang kita berikan tidak sesuai dengan profesi. Alhamdulillah. Tapi yang kita kerjakan adalah apa yang seharusnya kita kerjakan. Kemudian yang kedua, dalam memahami pembuktian malpraktek, membandingkan antara rekam medis, jadi ada rekam medis, dokumen dan catatan, artinya memo, kemudian kesaksian itu yang menyaksikan, kemudian petunjuk atau barang bukti dengan standar kesaksian ahli, jadi mengukurnya dari situ. Sehingga ada pedoman yang itu akan memperkecil pembuktian terjadinya malpraktek. Dengan kata lain, bahwa ada dua hal yang menyebabkan profesi dokter dijerat dengan malpraktek. Yang pertama adalah ada bukti rekam medis yang tidak sesuai dengan standar profesi. Yang kedua adalah pendapat ahli. Nah, pendapat ahli. Inilah pentingnya ahli dalam mediko legal. Pendapat ahli.
ada kasus yang baru saja kita tangani yang sifatnya konsultatif di salah satu rumah sakit di Bekasi yang kaitan dengan rekam medis ya, kaitan dengan rekam medis. Jadi ada pasien suami istri, si istri ada gangguan kejiwaan dan dia berobat rutin di rumah sakit itu, terapi rutin di rumah sakit itu ditangani oleh salah satu profesor di situ. Pada suatu hari suami istri ini mau cerai. Kemudian lawyer si suami datang ke rumah sakit karena kaitan dengan rebutan harta gono gini dan pengasuhan anak. Si suami datang ke rumah sakit dengan lawyernya, minta rekam medis dari si istri. Akhirnya rumah sakit kontak kami, konsul ke kami, apakah harus diberikan atau tidak. Pada dasarnya rekam medis itu hanya bisa diberikan kepada satu pasien. Yang kedua adalah manajemen rumah sakit. Keluarga pasien bisa mendapatkan rekam medis apabila ada kuasa dari pasien. Atau pada saat dilakukan tindakan terhadap si pasien, ada bertanda tangan persetujuan dari keluarga. Nah, dari 3 unsur ini, akhirnya kami berkesimpulan bahwa rumah sakit tidak wajib untuk memberikan kepada lawyer si suami. Artinya si suami ini ingin membuktikan bahwa istrinya tidak punya kapasitas untuk menjadi pengasuh anak-anaknya dan untuk menguasai harta kekayaan karena dia sedang dalam gangguan kejiwaan. Nah, rekam medis ini ternyata menjadi satu kunci dan menyelamatkan si pihak istri ini gitu. Rekam medis ini yang menyelamatkan dia. Dan akhirnya pihak rumah sakit menyatakan keberatan dengan yang disampaikan oleh lawyer dari suaminya dan bertahan kecuali aparat penegak hukum dan si pasien yang meminta rekam medis boleh untuk diberikan. Selain itu, rekam medis menjadi catatan rahasia yang menjadi alat dokter. Mic-nya Pak Salim. Mic. Ya, siap dokter. Mic-nya jatuh terus. Nah itu kasus yang baru saja beberapa minggu yang lalu kami tangani terkait dengan rekam medis. Dan terakhir si pihak rumah sakit menyampaikan kepada kami bahwa rumah sakit hanya akan menyerahkan, jadi punya komitmen menyerahkan rekam medis kepada aparat kepolisian. Tidak kepada lawyer sekalipun. Kemudian rekam medis tidak akan disampaikan dalam bentuk catatan atau memo, tetapi akan dibuat dalam bentuk surat sesuai dengan form yang standarisasinya aparat kepolisian atau penyelidik ataupun penyidik. Dan itu adalah hal yang benar dan menjadi kewajiban dari pihak rumah sakit untuk mempertahankan rekam medis untuk menjaga profesi dokter yang menangani. Karena setiap rekam medis tentunya akan ditandatangani oleh dokter yang menangani. Sedangkan manajemen rumah sakit hanya menjadi rekomendasi saja ya, mengeluarkan rekomendasi saja. Jadi kami tekankan bahwa kewajiban dokter yang pertama adalah harus memahami tentang profesi, kemudian yang kedua adalah patuh terhadap hukum, dan yang ketiga adalah kepada perjanjian atau kontrak terapeutik yang telah dibuat oleh pihak lain. Saya pikir itu kita kembangkan dalam diskusi
Insya Allah kita ada waktu. Kang Hendra silakan untuk menambahkan. Kang Hendra juga sudah siap dengan makalah insya Allah. Demikian Dr. Habli, saya kembalikan dokter. Ya, mungkin saya resume sedikit nanti sebelum Pak Hendra. Jadi isu dari kasus ini adalah adanya fraktur mandibula pada pasien jiwa yang dipukul oleh pasien lain. Kemudian keluarga pasien kemudian pasien itu dioperasi oleh dokter THT yang sebelumnya dikonsul oleh dokter gigi. Di rumah sakit itu sebenarnya ada dokter bedah mulut tadinya. Jadi dibagi hari untuk fraktur mandibula itu mungkin 3 hari dokter THT, 3 hari dokter bedah mulut. Namun dokter bedah mulut pada saat itu sudah keluar. Jadi dikonsulkan ke dokter THT terus. Kemudian keluarga pasien tidak terima karena keluarganya ada fraktur. Kemudian keluarga pasien ini juga berobat ke dokter gigi di tempat lain, ya dokter gigi bedah mulut tempat lain. Nah, kemudian terdapatlah tuntutan dari kepolisian, pasien membawa kasusnya ke kepolisian. Kemudian ada kesan rumah sakit mengarahkan kesalahan ke dokter THT. Ya, ada kesan mengarahkan ke dokter THT. Kemudian ada isu juga bahwa dokter bedah mulut berbicara dengan keluarga pasien bahwa itu bukan kompetensi dokter THT. Gitu. Jadi waktu itu ada kasus dokter bedah mulut yang baru keluar ini dari rumah sakit tersebut agak sakit hati, ya seperti sakit hati sehingga mungkin berbicara seperti itu, walaupun setelah dikonfirmasi tidak berbicara seperti itu, ya. Nah kemudian ketika ada kasus itu dokter THT ini karena bergabung dengan Kopmas berkoordinasi dengan lawyer kita, kemudian kita menginisiasi untuk membuat WA group ya yang isinya ketua umum PP Perhati, ada pembina PP Perhati, para tim lawyer, terus ketua tim bidang hukum PP Perhati, ketua cabang Perhati yang bersangkutan, ketua Kodi juga kami libatkan plastik rekonstruksi, akhirnya dan ketua bidang 3 bagian hukum atau Prof. Farhad. Akhirnya kita berkoordinasi dan memutuskan jangan sampai ada isu kalau pengalaman dari Pak Hendra Pak Salim ini jangan sampai penyidik itu tersesat. Ya, karena nanti ada isu bisikan-bisikan dari tim-tim yang merugikan dokter THT. Jadi penyidik itu kalau istilahnya Pak Hendra harus diluruskan lah jalannya. Maka tim kami dari lawyer berangkat ke sana sekitar 2 hari. Alhamdulillah sudah ketemu tim penyidik di kepolisian, kemudian diarahkan bahwa kasusnya seperti ini. Dan memang dari kepolisian juga sebenarnya tidak menuduh ya ke dokter THT ya, lebih ke rumah sakitnya. Ya mungkin Pak Hendra ada tambahan sedikit. Sekian. Ya, terima kasih Dr. Habli. Saya tambahkan pada saat kejadian kami berkunjung ke lokasi bahwa memang yang perlu pertama-tama Bapak Dokter harus perhatikan adalah kita harus tetap tenang gitu ya. Jangan sampai kita memberikan keterangan apapun dulu sebelum ada kejelasan. Karena kalau dengan kita panik akhirnya juga karena memang ada di sana upaya-upaya buang badan ya dari rumah sakit tempat dokter itu praktek. Karena sebenarnya waktu kita selidikin laporan ke kepolisian itu ke penyidik, laporannya bukan karena malpraktek, jadi laporannya karena ada pemukulan itu gitu. Tapi yang pas polisi lihat yang mukul juga sama-sama punya gangguan jiwa, itu yang membuat polisi agak ragu untuk melanjutkan. Lalu akhirnya laporan itu bukan, makanya waktu itu kami tetap ingin berkunjung ke sana karena memang kadang-kadang polisi mendapat informasi yang salah gitu tentang apa kejadian dan bagaimana gitu. Tapi ketika kami datang ke sana dengan Pak Salim, memang benar ada laporan, tapi laporan itu
menuju ke rumah sakit, bukan ke dokter. Ya, akhirnya kami tetap koordinasi dan kami menunggu dan koordinasi dengan ID setempat tentunya ya. Karena di dalam hal hukum, ID itu sudah ada kata nota kesepahaman dengan Ikatan Dokter Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi tidak serta-merta polisi langsung bisa menanyakan hal apa itu kan. Jadi itu juga perlu ada keterangan ahli. Dalam pasal 184 KUHP itu dijelaskan bahwa salah satu alat bukti adalah keterangan ahli itu. Jadi tidak ada sama sekali keterangan ahli pada saat itu yang bisa dijadikan dasar dikatakan ada malpraktek. Sehingga Bapak Ibu dokter jangan takut kalau terjadi sesuatu, kadang-kadang cuma isu aja itu. Isu, dan itu kadang-kadang ada pihak-pihak yang menginginkan kesalahan ditumpukan pada satu aja gitu, yaitu dokter. Kadang-kadang yang titik terlemah itu dokter, bukan rumah sakit. Karena rumah sakit punya uang, jadi akhirnya mereka kadang-kadang suka sewenang-wenang juga dengan dokter-dokternya gitu. Itu yang terjadi ya pada prakteknya. Sehingga kadang-kadang human error itu dijatuhkan kepada dokter saja. Padahal kadang-kadang rumah sakit juga banyak kesalahan, misalkan peralatan yang nggak lengkap ataupun kondisinya tidak maksimal, tidak memadai untuk dilakukan operasi atau gimana, itu bisa terjadi kan. Dan itu juga perlu diwaspadai bahwa setiap adanya laporan seperti itu jangan sampai memberikan keterangan apapun dulu. Nah, alhamdulillah waktu itu dokter yang kita tangani pada saat itu tidak memberikan keterangan apapun kepada pihak-pihak kita yang mengklarifikasi pada saat itu. Namun ya kita bisa lihat memang laporan yang terjadi itu bukan laporan ditujukan ke dokter, laporannya ditujukan kepada rumah sakit. Nah, sementara rumah sakit ini enggan bertanggung jawab sepertinya itu. Nah, karena waktu itu penyidiknya bilang ke kami, Pak, ini bilangin sama rumah sakitnya Pak, biar bagaimana nih, karena pasien sendiri maunya ada pertanggungjawaban kepada keluarganya yang makin parah dirawat di rumah sakit itu karena ada pemukulan itu. Padahal pelakunya juga sama-sama pasien yang mengalami gangguan jiwa. Mungkin itu saja Dr. Habdi yang bisa ditambahkan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya, informasi yang bermanfaat yang kemudian memang pada diskusi di grup itu bahwa yang bersangkutan atau dokter ketika ada kasus sharing kompetensi seperti ini atau kasus gray area yang ditangani oleh banyak spesialis, kita perlu adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa kita diperbolehkan untuk menangani itu. Yaitu salah satunya ada bukti kredensial. Waktu itu kita tanyakan bukti kredensialnya, kemudian perlu disiapkan ada surat penugasannya, ada nggak gitu loh. Atau SOP-nya bahwa dokter THT bisa menangani itu. Jadi bagi dokter-dokter yang melakukan tindakan-tindakan yang sharing kompetensi, sebaiknya hal-hal seperti itu coba dilihat lagi di lembar kredensialnya apakah sudah ada untuk bisa menangani kasus itu. Kalau belum silakan dimintakan. Nanti mungkin untuk diskusi lanjutannya mungkin mudah-mudahan bisa dibahas di KONAS dengan narasumber komite etik ya dan bagian hukum. Kemudian mungkin mau jelaskan sedikit. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau tulis di chat. Sambil menunggu chat mungkin mau menjelaskan sedikit tentang bantuan hukum yang kita kerjasama dengan para lawyer dari Sabala Office, bahwa dengan bergabung dengan Kopmas kita dapat memiliki polis bantuan hukum. Ya, ini ada tabel untuk perbandingan antara asuransi profesi yang ada saat ini dibanding dengan polis bantuan hukum di Kopmas. Ya, pertama akad kita adalah gotong royong, saling tolong menolong. Jadi dari daftar Kopmas ada sebagian digunakan untuk hibah untuk saling tolong menolong bila teman-teman ada kasus. Kemudian klaimnya juga hampir sama ya, 500 juta per tahun. Kemudian kelebihan dari kita adalah uangnya tidak angus per tahun. Ya, jadi uangnya terus ada. Ya, jadi kalau tidak dipakai, uangnya setiap tahun berikutnya tetap ada. Ya. Kemudian tugas kita sebagai Kopmas tidak mencari keuntungan,
ya, hanya membantu sebagai wakil dari para dokter yang telah menghibahkan uangnya untuk berkoordinasi, ya. Kemudian mediasi kita langsung ditangani oleh lawyer seperti yang kasus ini, langsung datang ke penyidik, ya. Mungkin kalau yang lain, setahu saya adalah mediatornya umum, cuma sudah pengalaman untuk mediasi. Cuma kadang-kadang biasanya tidak turun langsung, tapi disuruh dokternya atau rumah sakitnya yang untuk berbicara dengan penuntut, ya. Kemudian jenis konsultasi kita seluruh masalah hukum bisa, ya. Kemudian ada webinar seperti ini 2 kali per tahun, insya Allah. Kemudian mungkin kelemahannya ya ada rumah sakit yang meminta harus sudah terdaftar OJK, nah kita belum. Ya mungkin itu sekian informasi bagi dokter-dokter yang belum bergabung, silakan bergabung. Kemudian ada pertanyaan, ya udah dijawab ya, perpanjangan anggota Kommas bagaimana, apakah sekaligus perpanjangan asuransinya? Intinya uang yang udah dimasukkan tidak hangus ya, cuma kita perlu operasional, mungkin untuk biaya operasional dari lawyer, ya itu kita perlu ada biaya per tahunnya gitu. Dan saat ini yang bergabung udah sekitar 400 orang ya, 400 dokter. Ada pertanyaan para dokter? Atau Prof. Jenny bisa ada tanggapan? Ya, terima kasih Dr. Habli. Ya, Mohon izin nih, videonya nggak bisa di-share. Tapi gini ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah kasus demi kasus sudah kita bisa tangani dengan baik. Terima kasih Bapak Salim dan kawan-kawan dari Sahabat Law Office. Sehingga menurut saya kita sangat ya bermanfaat dengan mengikuti anggota Kopmas yang sekaligus untuk anggota perlindungan hukumnya. Jadi daripada kita ikut asuransi lain, teman-teman sekalian, tadinya saya ikut Bumida ya yang bayar 5 juta per tahun, tapi ini tidak segitu bayarnya, kalau nggak salah 2,5 ya Habli dengan Kopmas ya, dengan Kopmas ya. Ya. Nah, sehingga dengan biaya segitu kita ikut koperasi, kita bisa mendapat perlindungan hukum. Nauzubillah ya, jangan sampai ada perlindungan, tetapi karena kita adalah beresiko ya, terutama teman-teman yang melakukan operasi-operasi itu beresiko, apapun resikonya, walaupun kita sudah berdoa ya sebelum melayani masyarakat, tapi kalau namanya musibah ya bagaimana gitu ya. Tapi nah itu kita sudah disiapkan dengan teman-teman dari Sahabat Law Office. Apapun bentuknya, dan Sahabat Law Office ini menjadi menjadi penasehat kita untuk berbagai bidang hukum. Nanti barangkali Dr. Habli bisa share apa saja yang sudah ditangani. Sampai kasus-kasus misalnya kita nggak ngerti tentang pajak, kita tidak mengerti tentang waris, kita tidak mengerti tentang apapun tentang hukum. Nah, Sahabat Law Office bersedia untuk memberikan nasihatnya. Sehingga bagi teman-teman yang belum atau teman-teman yang sudah, mengajak teman-teman yang belum, karena ini dari kita untuk kita. Prinsipnya adalah gotong royong. Demikian Dr. Habli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Jenny atas masukannya. Untuk kasus-kasus cukup banyak ya, cuma saya belum nyiapin datanya. Cuma total sudah 91 kasus, baik hukum maupun non-hukum umum ya. Mungkin ada sekitar jenisnya ada 20 lebih ya. Ada kasus notaris, ada jual beli, ada sewa menyewa, ada jual beli tanah, ya ada kasus pajak, ada kasus MOU ya, kalau ada mau MOU kerjasama ya, dan lain-lain ya. Kemudian ada pertanyaan terkait perpanjangannya. Jadi sebenarnya ini perpanjangannya lebih ke Kopmasnya ya. Kalau untuk tahun kedua kemarin ditetapkan 1,5 juta, di mana 500.000-nya masuk hibah ke bantuan hukum,
1 jutanya untuk usaha koperasi ya, untuk jual beli alat, ya, usaha-usaha perdagangan dan lain-lainnya yang akan diputar lagi gitu, dan untuk biaya operasional dari lawyer juga gitu. Mungkin ada pertanyaan, saran agar anggota diberikan reminder sebelum expired keanggotaannya. Karena kadang kami, ya nanti Mas Surya masukannya, ada bagian manajer Kopmas kita, Pak Surya nanti yang akan mengingatkannya. Jangan lupa tuh Pak Surya. Kemudian gimana cara awal konsultasi bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung ke lawyer Kopmas. Ya, jadi nanti kalau nggak salah udah di-share tadi nomor telepon lawyer. Jadi memang nanti lawyer akan menanyakan apakah sudah terdaftar Kopmas apa belum gitu. Kalau belum, mungkin tetap bisa konsultasi, cuma memang nanti kalau ada tindak lanjut, bayarnya umum ya. Di mana kita tahu kalau ada kasus persengketaan lawyer itu ada fee sukses rate-nya ya. Kalau nggak salah dulu pernah ada kasus sepertiganya ya. Misalnya tuntutan 100 juta, sepertiga itu sukses rate yang akan dibayar ke lawyer dan biaya-biaya operasional lainnya. Nah, di kita kalau yang sudah tergabung itu tidak ada sukses rate itu, cuma biaya operasional aja untuk kasus umum. Ya, kalau medical legal seluruhnya kita tanggung dari Kopmas, ya baik operasional dan lain-lainnya. Malah ketika ada kasus kemarin kita juga tidak meminta kepada yang dokter dituntut untuk tidak memberikan apapun ya, mau makan, mau oleh-oleh dan lain-lain, gitu, karena udah ditanggung sama kita. Kemudian untuk Dokter Eman silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya, Dokter Habli? Insyaallah. Jelas. Ya, ya alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, pertama-tama saya ucapkan syukron jazakallah khair bagi sahabat law office-nya bersama tim dari Kopmas ya memberikan sharing yang insya Allah ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dokter THT karena memang dilihat dari resiko ya semakin hari di mana meningkatnya ya apa tuntutan gitu ya. Jadi ya saya juga ada pengalaman lah, sedikit pengalaman yang berkaitan dengan hukum dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sudah selesai. Kemudian ada beberapa poin yang tadi berkaitan dari yang disampaikan oleh Pak Salim. Ini memang peranan dari komite medis nih yang rumah sakit yang bersangkutan sepertinya kurang berjalan. Jadi seharusnya kan bila ada tuntutan, walaupun itu tidak tertuju langsung pada awalnya terhadap dokter THT, ya sebaiknya memang ada pembicaraan di lingkup rumah sakit tersebut. Sehingga dalam hal ini memang yang disayangkan adalah angkat tangan dari pihak rumah sakit atau mencari kambing hitam yang ada dan kebetulan dokter THT yang bisa dijadikan oleh pihak rumah sakit tersebut. Kemudian juga yang kedua ini mengenai tadi kewenangan klinis yang memang harus diperhatikan apakah memang ini kewenangan klinis dokter THT ataupun memang ini SP1 kah atau SP2. Nah itu yang perlu diperhatikan dari teman-teman sehingga nanti pada saat melakukan tindakan secara legalnya sudah ada. Kemudian yang ada satu pertanyaan nih untuk hubungan dengan rumah sakit, Dok, atau dengan Pak Salim, apa yang perlu diperhatikan bila kita membuat suatu MOU dengan rumah sakit? Karena seingat saya ada MOU yang satu poinnya adalah bila pihak kedua ataupun pihak dokter melakukan tindakan yang
berkaitan dengan masalah hukum, pihak pertama tidak ikut bertanggung jawab. Apakah itu memang seperti itu? Dan itu bagaimana yang poin-poin apa saja yang perlu dipastikan dalam kita membuat suatu MOU dengan rumah sakit dan tentunya dengan berkaitan dengan masalah hukum ini. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Salim. Terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh penanya. Yang pertama adalah masalah syarat-syarat apa untuk membuat perjanjian. Pada webinar yang telah lalu sebenarnya sudah kita urai secara lebih detail apa syarat-syarat perjanjian yang baik. Nah, salah satunya adalah syarat-syarat perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, kalau rumah sakit klaim bahwa pertanggungjawaban itu berada di tangan dokter, maka pada dasarnya rumah sakit itu melanggar undang-undang. Karena otomatis itu melanggar undang-undang tentang rumah sakit, tentang manajemen rumah sakitan. Dan undang-undang kesehatan. Kemudian yang kedua, bisa juga melanggar undang-undang hukum pidana tentang pertanggungjawaban. Dulu pada waktu webinar awal tentang pidana terhadap profesi dokter, sudah kita jelaskan tentang ada namanya kemampuan yang bertanggung jawab, ada namanya kemampuan yang tidak bertanggung jawab. Dalam posisi di rumah sakit ya, ketika dokter bekerja dengan profesinya di rumah sakit, maka dia berada dalam posisi kemampuan tidak bertanggung jawab. Artinya segala sesuatu yang dikerjakan di rumah sakit itu, selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur, yang tentunya sudah disiapkan oleh rumah sakit melalui komite etik ya, dan komite medis. Nah, dalam kasus yang tadi kita bahas, saya tidak melihat di rumah sakit itu ada berfungsi komite ini. Yang saya lihat malah yang dominan itu salah satu direktur, mantan direktur ya, ex-direktur malah yang berperan di situ. Nah, ini agak unik juga. Nah, untuk itu tentunya kita harus ketika kita akan melakukan kontrak kerja dengan rumah sakit tertentu, kita juga harus menanyakan secara terbuka apa saja instrumen yang terkait dengan manajemen rumah sakit yang memungkinkan memberikan perlindungan terhadap profesi dokter. Jangan malah merugikan terhadap profesi dokter. Nah, saya melihat dalam kasus ini dengan tidak diabaikannya beberapa komite di rumah sakit itu, bahkan kami ada indikasi berkesimpulan bahwa ada mismanagement di rumah sakit itu. Ya memang kita harus berhati-hati. Walaupun rumah sakit itu sudah senior, sudah lama, cukup lama, dan kategori rumah sakit terkenal di kota itu, tapi ya mismanagement bisa saja terjadi terhadap siapapun, terhadap lembaga manapun. Dan itulah yang terjadi gitu. Sehingga salah satu caranya untuk mengantisipasi terhadap hal-hal yang akhirnya akan merugikan terhadap profesi dokter adalah membuat perjanjian secara terbuka. Jangan sampai perjanjian yang dibuat melanggar hukum. Klausul tadi itu termasuk klausul yang melanggar hukum. Begitu kesimpulannya, dokter. Terus ada 3 hal tadi ya. Satu lagi tentang masalah ya dokumen dalam standar dokter dalam melakukan tindakan. Selain rekam medis yang harus disiapkan oleh dokter juga konsultatif yang sifatnya konsultasi kepada dokter yang lebih ahli. Nah, itu juga bisa menjadi legal standing terhadap tindakan yang dilakukan oleh dokter. Selain rekam medis tadi, maka dokter
bisa menjadikan konsultasi terhadap dokter yang lebih senior, dokter yang lebih ahli, itu bisa jadi legal standing terhadap tindakan yang dilakukan oleh dokter. Baik itu dilakukan secara lisan ataupun dilakukan secara tertulis. Nah, tentunya para dokter harus selalu menyiapkan catatan-catatan ya. Karena pada saat terjadi kasus, biasanya yang kita tanyakan pertama, kronologisnya bagaimana dokter? Nah, inilah yang catatan-catatan kecil di harian dokter, ini sangat diperlukan sekali, karena terkait dengan pertanggungjawaban tadi. Jadi pada tanggal ini terjadi begini, pada tanggal ini resign, pada tanggal ini, nah itu harus jelas. Sehingga kronologis itulah yang memperjelas tentang opsi hukum apa yang bisa kita ambil. Saya pikir itu, Dr. Habli, saya kembalikan. Baik, semoga jawabannya jelas, Dr. Eman. Mungkin kalau untuk belum konsultasi lanjut bisa di Japri ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari chat untuk Pak Salim, mohon izin bertanya dari Dr. Tepi, apakah kegagalan dalam kurung ketidakberhasilan terapi bisa dianggap malpraktek? Ketidakberhasilan selama itu berada dalam wilayah kompetensi, bukan. Tadi itu yang kita sampaikan bahwa namanya malpraktek itu di bawah kompetensi atau tidak ada kompetensi. Selama itu dilakukan sesuai dengan kompetensinya, yang namanya kegagalan sebenarnya tidak ada. Tidak ada kegagalan. Begitu dokter. Baik, mungkin itu saja webinar kita kali ini karena udah jam lewat 12 menit. Ya, nanti silakan. Closing, Dr. Habli. Boleh Sedikit. closing. Closing. Baik. Jadi para dokter, para guru besar, para dokter, para profesional yang semoga Allah memberikan kemudahan atas profesinya masing-masing. Jadi kami dari Sahabat Law Office bertindak untuk dan atas nama lawyer pribadi masing-masing anggota klien. Sehingga apapun persoalan, apapun permasalahan yang dihadapi oleh para dokter anggota Kopmas, tentunya menjadi prioritas bagi kami. Dengan insya Allah kita jamin kerahasiaannya. Silahkan untuk menghubungi hotline kami. Kami terbuka 24 jam untuk para anggota klien. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para seluruh pengurus, bahwasanya Sahabat Law Office juga siap untuk melakukan pendampingan apabila asosiasi membutuhkan untuk artinya kesepakatan hukum yang dibuat oleh Perhati KL dengan pihak lain. Demikian Dr. Habli, jazakumullahu khairan atas waktu dan semuanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salim, Pak Hendra. Kita tutup. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live. Makasih Pak Salim. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Izin pamit, makasih ya Habli. Assalamualaikum. Ya Mbak Yuli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum.